Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa Ibnu Hibban fi sahihihi an Abi Burdah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Abu Burdah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadimtul Madinata, saya datang ke Madinah, fa'atani Abdullah bin Umar, lalu datang kepadaku Abdullah bin Umar. Faqala, lalu dia berkata, atadri lima ataituka, apakah kamu tahu kenapa saya mendatangimu? Qultulah, lalu saya menjawab, enggak tahu. Qala, lalu dia berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yasila abahu fi qabri, siapa orang yang suka, yang mau, kepingin menyambung orang tuanya ketika mereka sudah wafat, falyasil ikhwana abihi ba'dahu, maka sambunglah saudara ayahnya setelah dia meninggal. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikha'un wa wuddun, dan sesungguhnya di antara ayah saya Sayyidina Umar, wa baina abika, dan di antara ayahmu itu ada ikha'un wa wuddun, adanya persaudaraan dan kasih sayang. Fa ahbabtu an asila dzalik, maka saya suka, saya senang untuk menyambung hal itu. Ada kan? Hah? Iya, ada namanya. Hah? Ya, jadi Abu Burdah ini sama-sama anak, ya, dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, gitu, ya. Jadi Abdullah bin Umar datang ke rumah Abu Burdah. Ngapa saya datang? Tahu nggak katanya ngapa saya datang? Bukan mau minjem duit, bukan, ya. Saya datang karena katanya Rasulullah bersabda, siapa yang kepingin, ya, menyambung orang tuanya, nah ini perspektifnya seperti yang kemarin, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal. Nah, yang didatangi bukan teman bapaknya, tapi bahkan, ya, anaknya, karena ayahnya udah sama-sama nggak ada. Sepupu ya? Sama anak berarti. Sepupu ya? Anak ke anak. Anak ke anak, ya. Jadi anak ke anak ketemu, gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar anak ke teman bapaknya, tapi anak ke anak bapaknya. Itu termasuk sama-sama nyariin ya. Hah? Berarti sama-sama nyariin. Nyariin ya, sebelah nyariin anak yang ini. Iya, jadi maksudnya yang anaknya itu bukan harus, kemarin kan yang kita pahami seolah-olah anaknya nemenin teman bapaknya. Gitu. Nah, tapi ternyata nggak terbatas ke situ, tapi lebih kepada ke anaknya pun sama, termasuk anak ketemu anak. Gitu. Ya. Kenapa katanya? Karena
dulu ayah saya dengan ayah kamu dulu berteman tuh baik tuh, ya teman baik. Jadi artinya kembali kemarin ya bahwa meskipun orang tua sudah meninggal, namun ya berbuat kebaikan kepada orang tua itu ya tidak selesai, ya masih boleh, masih bisa kita melakukan kebaikan. Ya. Tiga. Apa? Ada tiga. 4 kan? Hah? Doakan. Apa mendoakan lagi? Menyambung tali silaturahim, terus melaksanakan apa? Amanahnya. Satu lagi apa? Lupa ya. Hah? Catat sama adik. Hah? Lagi itu nih. Memuliakan temannya, ya. Iya, memuliakan temannya. 4 kemarin kan? Berdoa, itu, ya. Terus melaksanakan janjinya, amanahnya, itu, ya, menyambung tali silaturahim, ya. Yang keempat memuliakan sahabat. Nah ini termasuk yang terakhir itu, ya artinya bahkan yang nomor 3 tadi menyambung apa tali silaturahim yang pernah ya disambung. Jadi enggak apa namanya bahasanya enggak mati obor, ya. Tapi memang kebanyakan manusia itu memang iya, karena memang itu kebanyakan kita apa nggak punya apa ya, nggak mau melakukan sesuatu itu kalau nggak ada tujuan, nggak ada untung. Banyak kan kalau sekarang mah ada arisan keluarga. Nah itu diantaranya. Makanya yang merasa nggak penting arisan keluarga, gitu, ya, yang merasa nggak penting sama arisan mah, ya udah, gitu, nggak datang juga meskipun diadain arisan kayak, gitu. Tahan malu yang berikan. Tahan malu yang. Ya padahal ya diantaranya mungkin bisa jadi malah malu nyamperinnya, gitu. Atau bahkan mikirnya, alah katanya ngapain sih pakai ngumpul-ngumpul duit begitu, ntar tahu-tahu kagak benar malah berantem, gitu. Kayak udah suzon duluan, gitu. Menafsirkan sendiri, gitu. Jadi memang makanya manusia itu nggak akan melakukan sesuatu tanpa ada tujuan, nggak ada, gitu. Makanya Islam datang, ya kedatangan Islam itu ingin apa? Ingin menguatkan tujuan yang benar itu adalah Allah, gitu. Paham nggak? Paham. Ini contoh yang sekarang nih kita masuk ke sini nih, ya. Jadi orang itu males, orang yang berteman bapaknya kok sekarang anaknya pakai berteman lagi apa urusannya, gitu. Ya. Nah, kata agama enggak begitu. Kata agama meskipun kamu nggak ada hubungan, tapi orang tua kamu pernah punya hubungan. Ketika kamu nyambung hubungan itu sama dengan kamu tetap menyambung apa yang telah disambung oleh orang tua kamu, dan itu akan dianggap baik oleh Allah, menjadi pahala. Nah, jadi artinya ada ininya, ada eventnya gitu, ya, ada tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar tujuannya keuntungan semata, ya. Jadi misalnya, ya maaf, bapaknya pedagang, sama-sama pedagangnya, gitu. Ya, anaknya turun kan, dagang tuh. Nah, yang ini berhenti, meninggal. Nah, anaknya nggak terusin dagang tuh. Nah, ini bagusnya nih yang pedagang ini nyambung silaturahim ke anaknya juga. Ya mau dagang lagi, mau enggak, gitu. Nah, ini sebetulnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nilainya ya. Ya. Maka bisnis.
Jadi bukan semata bisnis, bukan. Jadi kalau jadi ntar dia menerusin tuh kenapa ya? Karena emang pas sama-sama dagangnya, jadi nerusin terus karena emang sama-sama dagang. Nah gitu. Tapi kebanyakan aku enak yang udah nggak ada saingan udah nggak dilarang. Nah apalagi begitu mah, apalagi begitu mah. Gitu. Oh bagus lah itu katanya, gitu udah nggak ada saingannya katanya gitu. Ya. Nah, yang lebih parah lagi ngomongnya, wah itu mau didukun-dukunin sama dia tuh katanya. Ada itu. Lah iya makanya, ya. Jadi artinya persaudaraan itu, ya silaturahim itu terus nyambung, ya. Dan ini artinya agama itu datang untuk ngasih tahu ini tujuannya ini loh. Gitu. Itu nilai pahalanya apa? Hah? Nilai pahalanya apa? Nilai pahalanya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Oh, jadi kedua orang tua. Iya. Jadi artinya kita kan kemarin ceritanya Allah nggak akan memasukkan kita ke surga sampai orang tua kita ridho, kan gitu. Artinya kita harus melakukan kebaikan untuk orang tua kita sehingga kita masuk surga. Paham tak? Saya nggak bisa masuk masjid kalau ditahan sama Pak Haji Tatang. Kata Haji Tatang nggak boleh masuk. Hamdi nggak boleh. Lah nggak bisa masuk orang ditahan. Bayar dulu. Gitu. Kan gitu. Ya udah kita ngopi dah. Oh ya udah kalau ngopi boleh masuk. Nah gitu itu seolah-olah jadi artinya kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah kunci kita masuk surga. Nah sekarang kalau Anda mau masuk surga melalui pintu berbuat baik kepada orang tua, oke? Orang tua saya udah meninggal. Terus saya harus berbuat apa? Nah ini, paham tak? Hah? Jadi artinya karena kan kemarin kita bilang ada orang yang belajarnya udah kemarian, ya udah lewat. Alhamdulillah masih dikasih hidayah tuh, meskipun udah telat tetap masih dikasih hidayah kategorinya, alhamdulillah. Ketimbang yang orang pisan, gitu. Nah ketika belajar tahu-tahu, wah harus memuliakan orang tua kalau masuk surga, gitu kan? Orang tua sudah meninggal, ya Allah, kan nyesel tuh. Apa yang Sayang banget kemarin kalau tahu mah dari awal tuh. Bagian marah-marah kayak ngomel-ngomel terus kayak udah antepin kayak biarin ikutin be. Sekarang udah ngerti. Jadi kalau gitu kuncinya masuk surga enggak lepas dari orang tua itu. Ya diantaranya orang tua. Ya nggak harus orang tua. Artinya pintu surga itu banyak. Ada melalui orang tua, ada melalui kita ibadah, ada melalui menolong orang, ada banyak pintunya. Cuma pintu yang paling mudah kan gitu. Pintu utama kalau kayak kita pintu nih. Nah, itu pintu utama pintu orang tua. Yang samping. Ya. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu. Pintu utama itu lebih mudah kan gitu untuk masuk ke pintu utama itu. Ntar kan ada pertanyaan, ntar kalau orang tua saya kafir nggak ada masalah mau kafir mau apapun. Maka bahasa Al-Quran mempergauli orang tua itu tetap harus maksimal. Nggak pandang bulu mau mukmin mau kafir, tetap berbuat baik kepada mereka. Masya Allah mah boleh ya. Boleh. Kafir kayak bapaknya. Iya, nggak ada masalah. Gitu. Ya. Jadi artinya karena itu pintu yang termudah. Saya bilang kan kemarin kita nyari surga itu kemana-mana jauh. Ke Mekah. Tahu-tahu surga ada di rumah nggak kemana-mana. Kan gitu. Tapi bukan berarti juga akhirnya mentang-mentang surga ada di rumah nggak kemana-mana juga, udah di rumah enggak juga. Surganya ada di sini. Gitu. Ya. Nah jadi artinya dimanapun pintu surga itu sangat banyak tuh. Mau lewat mana kita masuknya Bisa. Nah, bisa.
Oke, ya jadi artinya ini kemarin kita bilang bahwa amalan-amalan itu karena Allah itu sangat banyak, nggak selesai sampai orang tua meninggal, atau bahkan sampai kita meninggal sekalipun kita masih tetap bisa beramal tadi itu, gitu. Ya itulah jariyah itu, shadaqatun jariyah, ya, waladun sholih, ilmun yuntafa'u bihi. Nah itu tuh termasuk apa bahasanya, tabungan yang nggak pernah berhenti, terus ngalir, gitu. Ya. Tapi kalau kita ada pertama Iyalah, ya pastilah. Kita namanya. Makanya kemarin saya bilang Syekh Jabir tuh, Syekh Jabir itu bilang kita membaca sholawat kepada Rasulullah itu sama tanpa kita sebut ayah kita tuh udah kesebut ayah kita tuh secara tidak langsung. Jadi ketika malaikat menyampaikan salam kita kepada Rasulullah tuh disebutnya bukan Hamdi doang, tapi Hamdi bin Husin. Itu kesebut bapaknya. Kadang apa ke beberapa pin itu juga. Pin. Ya bisa jadi, kenapa tidak? Karena itu kebaikan itu terus, ya. Ustaz, kalau dia nggak tahu orang tuanya, Nggak tahu orang tuanya. Ya, ya mau gimana? dia pasti punya orang tua. Yes. Semenjak lahir dia nggak kenal orang tua. Ya, Bisa mendoakan mah ya. lah iyalah, Sebut orang tua saya. lah iyalah. Karena malaikat itu nggak kayak JNE. Gitu. Nah, ya maksudnya bukan itu. Maksud saya bukan produk ngejelekin itu, bukan maksud saya. Cuman terkadang kan ketika kasih alamatnya salah, gitu. Malaikat nggak pernah salah alamat, gitu. Iya, meskipun kita nggak tahu atau bahkan diselewengkan misalkan, ya, iya, itu kan cerita dari dulu tapi sampai sekarang ya ke bawah. Anaknya lahir di rumah sakit, bawa anak awal itu sampai dipakein gelang, ntar katanya ditukar anaknya. Ya elah, takut. Kalau kita makan yang orang sekarang takut bukan ditukar, kagak bakal mungkin ditukar tuh orang dia kayak tahu itu anaknya. Anak kita mah cakepan. Nah iya makanya saya bilang itu misalnya gitu ketukar bener gitu ya, dia ngira ini orang tuanya gitu kan, tahu salah, ya nggak bakal salah, nggak ada salah. Paham tak? Belum. Hah? Nggak akan salah gimana? Iya, ketika dia bilang Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetap orang tuanya berarti dia punya orang tua dua tuh. Orang tua dia secara biologis yang salah dengan orang tua yang sekarang urus dia. Orang tuanya bakalan bertukar ya. Lah iyalah, nggak bakal ketukar. Meskipun dia tahunya orang tuanya yang ini, gitu. Padahal kata lu bukan itu orang tua kamu yang ono. Ya Allah alam, nanti Allah kasih tahu atau tidak ya. Kayak anak yang dibuang gitu ya, anak suka dibuang gitu ya. Iya. Berarti itu kan orang tuanya. Lah iyalah. Nah kalau anak yang dibuang tadi itu nanti kasusnya awas jangan sampai kita menggelapkan. Nemu bilang aku. Ya kita kasih tahu, saya boleh nemu kamu tuh, gitu. Jangan bilang bahasanya enggak, saya ngejaga perasaannya, entar takut inilah, enggak. Dibiasain dari kecil udah dibiasain, tetap disayang tapi tetap kasih tahu. Gitu. Bahkan dia malah lebih sayang ya. Allahu a'lam. Bisa jadi dia akan lebih sayang, dia akan lebih Kalau nggak ngerti. ditemuin sama dia, Iya. buang. Nah, iya. Makan anjing saja. Jadi enggak, insya Allah enggak akan salah gitu. Ya. Jadi yakinlah Allah itu pasti tepat, nggak mungkin enggak. Dan pasti ada hikmah di balik ya. Dagingnya gede. Jangan nemu bayi yang udah 17 tahun. Nggak ada bapaknya.
Berarti bukan bayi itu. Boleh nemu ini. Ya, jadi enggak ada. Jadi artinya Allah itu enggak pernah salah alamat tuh. Enggak akan. Ya, sudah dipastikan tepat dan enggak salah. Nih. Ya, Bapak pasti dia. Ya, pasti. Nanti di sana ada Iya, karena ya itu tadi dibilang Allah ngasih sampel cuman terbatas gitu. Jadi limited edition itu benar-benar limited untuk kasus-kasus tertentu, seperti misalnya yang nggak punya bapak ada, yang punya emak nggak punya bapak ada, Bapak ada. ya. Jadi Allah kasih sampel semua, yang nggak punya emak nggak punya bapak ada, dan itu limited edition, nggak ada lagi. Yang punya bapak nggak punya mak. Hawa, ya. Jadi nggak ada yang nggak ada, semua ada, gitu. Ya. Udah mau rapat baik sih, rapat. Ntar rapat tidur baik lagi kayak itu. Gatal pantatnya tuh yang berangkat ke diri. Iya. Kayak jadi apa namanya? Orang-orang Allah itu nggak pernah salah itu dalam menentukan ini dan itu dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu udah karena Allah, jadilah udah, sehingga akhirnya yang lain itu akan Allah kasih jalan tuh, ya. Jadi di surat Yunus itu ada potongan ayat, ya, yahdihim rabbuhum bi imanihim, bahasanya begitu. Allah itu akan memberikan hidayah disebabkan oleh keimanan yang ada dalam dirinya. Artinya keimanan yang udah Allah kasih tuh itu terus dipupuk, maka Allah akan ngasih hidayah sesuai dengan iman itu, yang dia bina, yang dia rapihin, yang dia atur. Ntar ujungnya itu kita nggak tahu apa, yang penting tujuannya Allah aja. Tadi kasih jalan kemari, dikasih jalan kemari, kasih jalan ke sono, itu yang penting punya modal dulu, kasarnya tuh. Nah kalau udah punya modal, mau dikembangin ya tuh modalnya, gitu. Maka jalannya Allah yang tunjukin, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya imannya cuman udah dapat iman, udah alhamdulillah dah, pergi aja udah. Lah nggak berkembang. Mana? Nah itu makanya doanya kan la tuziku mana. Karena memang karakteristik bukan hanya manusia, karakteristik alam ini selain Allah semua pasti berubah. Nggak ada yang nggak berubah, nggak ada. Alam Yang nggak berubah cuma Allah doang. Gitu. Semuanya pasti mengalami perubahan. Makanya apalagi hati. Jadi kita jangan aneh seandainya ada orang yang ngomong sekarang iya, tahu-tahu detik kemudian enggak. Nah emang begitu karakteristiknya. Itu orang kok udah ngomongnya begini, terus sekarang kok jadi ngomongnya begitu. Lah emang manusia begitu. Justru yang aneh manusia ngomong terus nggak berhenti. Itu aneh baru. Burung matain sama Nah iya nggak usah aneh, memang itu karakteristiknya begitu. aneh bang, aneh. yang begitu dia mah. Gitu. Saya kanan belok kiri yang biasa. Lah iya memang begitu. Lah udah karakternya. Gitu. Udah yang nggak ngerti. Justru yang aneh kalau dia nggak berubah itu aneh baru. Manusia apa malaikat itu? Kadang kita nggak terima keanehan itu. Nah itu. Padahal ya kenapa? Karena kita nggak sadar ternyata manusia itu selalu berubah. Itu dia masalah. Maka kalau kita sadar akan terjadi perubahan itulah yang akhirnya kita akan terima terus tuh, bersyukur terus, ya, qanaah terus. Jadi semua itu fasilitas tadi, item-item yang Allah kasih itu hidup semua jadi. Oh iya, karakter manusia begitu. Biarin dah. lagi muda mah goes-goes, kalau udah tua bukan berubah. Nah iya.
gitu. Gue juga cuma Ibu, pagi tahu aja. Wah, kalau nggak kuat jalannya. Lah iyalah gitu. Masih beda jalan, jalur. Udah ngos-ngosan baik gitu. Ya. Nah itu tuh, jadi artinya ya. Jadi yang nggak berubah cuma Allah doang. Nah makanya akhirnya tadi ketika terjadi perubahan yang tetap cuma Allah. Akhirnya kata Allah kasih jalan nih, jalan yang nggak pernah berubah itu menuju Allah tuh, nggak pernah berubah. Makanya ada yang menarik tuh, ada kata-kata begini. Allah, jangan banyak berharap ketika ada orang yang punya harapan kepada selain Allah maksudnya, maka Kecewa. harus menyiapkan kekecewaan yang banyak. Paham nggak? Kalau kecewa sama manusia udah Jadi kalau punya harapan kepada selain Allah, berarti harus menyiapkan kekecewaan yang banyak. Kalau kita nyalon harus siap kalah. Lah iya. Kita berharap nih, Ingin menang. ntar jam 6:30 diajak makan bubur, gitu. Harus disiapin, kalau nggak jadi, gitu. Lapar. Lah iyalah, harus menyiapkan kekecewaan karena kalau berharap kepada selain Allah. Kalau berharapnya hanya kepada, makanya kata Allah, berharaplah hanya kepada Allah, maka kamu nggak akan pernah kecewa, nggak akan. Tahu-tahu pas 6:30 nggak jadi kan diajakin, ya tuh orang benar-benar dah. Gue udah capek-capek, udah bela-belain. kalau mau tolak ya udah jadi. Nah iya, udah padahal mau di sono makan anu. Gitu. Nyakitin banget ini. Bilang ngantuknya. Nah iya. Nyiapin kambing tadi sapi terus sih. Lagi apa nyari cewek tuh? Coba itu. Ya kalau apa kondangan kan ntar jangan makan di kondangan. Habis. Tahu habis. Nah, kan kecewa tuh. Nggak boleh kecewa itu. Ya kan berharapnya kepada selain Allah ya kecewa. Kecewa. Maka kalau Anda berharapnya ke Allah nggak kecewa, Anda kondangan karena apa? Lah iyalah. Duluan lagi di depan. Tuh mana belum udah ngasih duluan, gedean lagi ngasihnya tadi udah disiapin. Nggak bisa di Ngajok. Tuh kan ngajok. Jadi kalau berharap selain Allah maka harus siapkan kekecewaan. Siap-siap kecewa. Tapi kalau berharapnya ke Allah nggak akan pernah kecewa, sedikit pun nggak akan kecewa. Ya. Jadi kita mau kondangan nggak dapat makan, kayak mau datang nggak orangnya nggak ada, kayak nggak kecewa bisa. Yes. Lah iya kan kita kalau kita pikirin tadi amplop tuh, emang rezeki dia lewat kita masuk ke situ. Kambing punya habis. Lah iya makan kambing guling, tahu kambing gulingnya nggak ada, lah emang bukan rezekinya, mau bilang apa? Pusing kan kalau gitu kadang kesel. Lah iyalah ngapain kesel? Tinggal tulisannya doang. Coba Rabi'ah Adawiyah itu ketika ditanya, Rabi'ah ente nggak benci sama setan? Iya. Benci lah. Kata Rabi'ah Adawiyah, nggak ada ruang di hati saya untuk melakukan apapun kecuali cinta kepada Allah. Habis sudah. Habis, nggak ada ruang. Nggak sempet mikirin yang begitu, nggak ada waktu. Itu sibuk banget itu juga ya kan. Pet deh, bapak ya. Kayak nggak pengalaman baik, kalau apa ya. Itu lagi ingetan. Lah iyalah, nggak ada ruang, Pak. Nggak ada ruang untuk itu. Ruangnya cuma untuk cinta Allah doang, nggak kepikiran apa-apa, udah nggak mikirin apa. Makanya saya bilang, Prof Mul itu bilang gini, kalau Anda hidup di dunia, maka akan ada gravitasi. Iya. Mau loncat setinggi apapun, gravitasi itu ada. Tapi ketika Anda sampai ke bulan, maka nggak ada gravitasi. Itulah gambaran orang yang
hidup di dunia, ya, ketika dia cinta kepada dunia, nggak kenal Allah, selalu tertarik dengan kehidupan dunia. Mau kayak apapun modelnya, mau sholatnya, mau puasanya, dunianya masih ada di sini, tetap aja. Tapi ketika orang itu sudah lepas dengan dunia, ingatnya cuma Allah doang, lah udah, boro-boro mau tertarik apa nggak tertarik bisa. Mendapat duit pas sholat pikirin dompet duit. Sholat sini nih, sholat belum hari nih, ntar kalau belum hari dapat duit 1 juta. Lah tertarik baik Pak, ada tarikannya. Kehidupan Ka'bah yang mesti ke dunia baik. Lah iya, bagian ke Ka'bah aja ketarik juga dunianya. Gravitasinya kuat berarti dunia ya. Lah iyalah. Tapi kalau orang sudah yang ingatnya cuma Allah doang, boro-boro Pak, ketarik Pak. Nggak apa-apa. Disitulah para aulia tuh, para kekasih Allah tuh udah nggak ngelirik dunia, udah dunia yang ngikutin. Kenapa? Karena fasilitas itu. Hah? Fasilitas waktu. Nah ini fasilitas yang Allah udah kasih, yang kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard walillahi mirathus samawati wal ard. Semua udah dikasih sama Allah. Buat menuju ke Allah. Ya buat menuju ke Allah lah. Fasilitasnya dikasih. Kasih fasilitas ya kita buat menuju ke sana. Lah iyalah. Fasilitasnya beda-beda kali ada yang Ya pasti beda-beda lah. Enggak sama semua. Hah? macet yang Lah iya pas emang dia senengnya macet loh. Gitu. Larinya ke situ lagi, macet lagi. mentok lagi sini. Udah diarahin kemari ke situ lagi. Emang senengnya ke situ. Sok lagi. Saya mau bilang apa? Gitu. Ya. Jadi apa? Ya kembali tadi, semua dunia itu berubah. Yang nggak berubah cuman Allah. Maka kalau kita berharap kepada sesuatu yang tidak berubah, kita pun akan ikut tuh yang berubah. Ya. Maka ada ungkapan yang bilang gini, ketika Anda punya masalah, kalau Anda ingatnya Allah, ya, maka Anda akan katakan, masalah Anda besar, tapi saya punya yang lebih besar daripada Anda. Ya. Jadi nggak pernah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu akhirnya. Jadi ketika kita punya masalah, aduh pusing, kagak ada pusing, kenapa? Allah yang kasih solusi. Gitu. Masalah gue gede banget ini. Kalau orang kenal Allah nggak begitu. Masalah saya besar, saya punya yang lebih besar daripada masalah saya. Cemen itu. Emen. Ya. Kalau begini, doa kita minta rezeki sama Allah, kita masih mikirin dunia. Ya enggak juga, ya tergantung juga. Kadang-kadang kita nggak mau beli karena rezekinya, Iya. kita mau bayar mau apa itu Bahkan di sini mikirin dunia. Iya, artinya karena kan pengen ini. ya tadi nanti itu Pengen kaitannya banyak banget dengan ya kita, Allah kan senang dipinta, Sedang dipinta ya. nyuruh minta malah. Gitu. Apa itu mah? Ya. Lah ya minta aja, minta mah. Apa yang nggak masuk kita mikirin dunia kalau itu. Ya insya Allah mudah-mudahan enggak. Ya, tapi tergantung kita aja juga. Terkadang ada yang kita tuh minta itu bukan hanya sekedar minta, tapi maksa, bahkan sampai ngajarin. Paham nggak? Ya, kalau itu yang memang minta kesehatan, ya. Lah iya. Kalau misalnya mintanya rezeki, termasuk kadang-kadang ada yang begini, bilang minta ya semalam, jangan tamu 1 miliar gitu. Ya itu Nah, yang seperti itu, makanya nanti begini ceritanya. Itu kan ada di surat Al-Fatihah, itu kan Allah ngajarin tuh. Jadi kalau Anda mau minta yang jelas, minta yang sesuai dengan kadar, minta yang sesuai dengan kondisi. Ya seolah-olah kan begitu ya. Hah?
bocah minta mobil bae ya. Tiba-tiba minta, ya Allah saya minta jadiin gunung, jadiin emas gitu. Itu kan masuk akal lah itu. lah iya kan artinya sesuatu yang ya doa kan boleh-boleh aja, boleh. Cuman artinya tetap doa itu harus sesuai. Makanya kan Allah ngajarinnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kata Allah, kamu minta tapi mintanya yang jelas. Apa? Siratal mustaqim kayak apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu kayak apa? Jalan yang lurus adalah jalan yang orang-orang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang tersesat. Kan gitu. Kan jelas doanya tuh. Kan tak? Jadi permintaan itu jelas. Ya duit kasih duit dikafir kan bagus ya, udah bagus. Maksudnya? Ya minta tapi hidupnya jadi lupa pada Allah. Lah iya kan, ya itu juga sama. Gitu. Kita yang ini Ya. Oh, minta duit 11 triliun. Itu susah juga ya. Lah iya artinya kalau emang kira-kira tercukupi kira-kira lah kalau 17 triliun misalnya dia punya tanahnya berapa ribu hektar kan wajar minta 17 triliun. Hah? Emperan ya. Lah iya. Mantap. Tapi meskipun memang sekali lagi Allah itu nggak begitu. Meskipun begitu ya. Udah mengecilkan umat. Kita mau minta yang di luar kemampuan kita pun sebetulnya boleh-boleh aja. Minta surga kan lebih dari segala-galanya. Cuman tadi tetap jalan kudunya mah jalannya ke situ. gitu. Tapi memang kalaupun Anda mau minta yang lebih nggak ada masalah sebetulnya. Tapi sekali lagi doa itu bukan untuk apa? Bukan untuk mengajari Allah harus berbuat apa sama kita. Doa itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Udah itu gitu. Dari awal kan jadi baik, jadi murah, jadi murah. Jadi kita mah kalau doa kan ibadah aja. Yes. Makanya itu yang sering saya bilang itu. Imam Al-Haddad itu bilang qad kafani ilmu rabbi min su'ali ya wabtihali ya. Ya. Fa du'ai wabtihali syahidun li iftiqari. Ya. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu maha segalanya. Qad kafani ilmu rabbi ya. Saya minta apapun kan kata Nabi Isa kan, dalam doanya kan anta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau lebih tahu apa yang ada dalam hatiku ya, dan aku nggak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kita bahasa kasarnya kita berdoa kasarnya Allah yang udah ngajarin kita doa begitu. Dan Allah tahu apa yang kita. Nah iya. Ntar nih bakal dapat mobil nih, doanya kita mobil ternyata gitu, paham nggak? Padahal emang udah mau dikasih. Padahal emang udah mau dikasih. Pengen punya cucu tuh, ya Allah pengen punya cucu, emang udah doanya pengen punya cucu, emang udah pengen dikasih, mau bilang apa? Artinya doa memohon rezeki nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mau mohon bini gitu boleh. Kasih tuh. Kan tadi kan sesuai keadaan Pak, kata dia. Berani apa kagak kan gitu. Mau berani? Ya kalau berani ya ada nggak lawannya. Kan gitu. Saya ada kemampuannya. Kalau berani ada nggak lawannya kan gitu. Berani? Berani lawannya ada, modalnya kagak lah. Ya. Berani tuh berani. Udah nambah kita nambah. Ampun. Itu berita. Satu lagi. Wa fi hadisi as-sahihain wa ghairihima masyhur bi riwayatin muta'addidatin. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya yang masyhur dengan
dengan riwayat yang muta'addidah, riwayat yang berbeda-beda. Anna salasatana man kana qablana kharaju. Ya, ada 3 kelompok dari kita, mereka sebelum kita kharaju, keluar, yatamasyuna, mereka berjalan, ya, wayartaduna li ahlihim, ya, dan mereka, ya, mendatangi keluarganya. Fa'akhadhahum al-matar, ya, lalu turunlah hujan, hatta awau ila gharib, sehingga mereka berteduh di goa. Nah, ini yang cerita sering kita dengar nih, masyhur ceritanya. Hadisnya ini baru kita tahu nih. Fil jabali, di dalam gunung. Fan hadarat ala famihi sokhratun fasaddatu. Ya. Lalu di mulut gua itu ada batu yang menutup. Ya. Faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'uwa bi shalihi a'malikum. Bahwa tidak akan menyelamatkan kalian dari batu itu kecuali kamu berdoa dengan amal soleh. Ya. Nah, itu yang sering kita dengar ceritanya, ketika ada 3 orang, ya, lalu hujan, terus berteduh di gua, atau pintu goanya ketutup. Nah, itu yang ada 3 orang, ada yang satu berdoanya, ya, buat artinya dia berdoa, ya, seolah-olah doanya itu, ya, saya udah melakukan kebaikan ini. Nah, maka buktikan bahwa kebaikan yang saya lakukan itu engkau terima tuh. Bergeser dikit pintunya sampai 3 kali itu, akhirnya pintunya terbuka tuh. Kalau minta sesuatu kebaikan itu berarti itu boleh ya? Iya tadi itu artinya. Pada Allah. Iya, artinya kalau kayak kita makan seolah-olah kayak ngungkit. Dia masih langit. Seolah-olah kayak ngungkit. Udah sholat malam terus, ya Allah. Iya. Doanya kabul. Nah, gitu. Seolah-olah kayak begitu, seolah-olah. Sebetulnya ini, doa ini jangan dilihat ngungkitnya, bukan. Tapi yang ingin diambil pelajaran adalah kebaikan yang dilakukannya. Jadi kalau orang pernah melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan setelahnya, itu maksudnya. Anta. Jadi ketika dia pernah melakukan kebaikan itu seolah-olah, ya Allah, saya minta tolong nih, karena saya kemarin berbuat baik sama orang tua saya. Nah, tolong bukakan pintu. Nah, gitu misalnya. Hitung-hitungan nih. Nah, itu sebetulnya bukan main hitung-hitungan sebetulnya. Iya. Jadi babnya bukan bab hitung-hitungan nama Allah, bukan. Tidak termasuk pria yang malam ya. Hah? Tidak termasuk pria yang malam. Ya seolah-olah ini ingin ngajarin, tadi saya bilang babnya bukan bab kita lagi ngungkit, bukan, tapi babnya agar kita yang belum atau yang mendengar, ternyata kebaikan yang kita lakukan itu sama Allah dicatat dan dibalas, itu maksudnya. Ya, kalau kita rianya kepada Allah, jadi Ria mah bukan ada manusia ya. iya. Sama Allah mah ikhlas namanya. Lawannya ria. Ya. Tapi ini untuk tahapan tadi orang-orang yang belum kelasnya belum kelas SMA belum. Hah? Belajar baca ini mah. Masih belajar baca ini mah. Ayo, ya, lakukan kebaikan. Ntar kalau ngelakuin kebaikan, kamu akan dapat kebaikan. Apa contohnya? Ini contohnya nih. Orang masuk ke dalam goa, ngomong, ya Allah, saya melakukan kebaikan. Mana ininya? Minta tolong ya Allah, kan gitu. Nah, kata Allah, iya udah, kebaikan tuh. Ya nih udah selesai ya nih, Mas. Nah, itu.
Itu masih bocah dong itu ya. Ya kurang lebih begitu. Yes. Lantar kalau udah kelasnya kayak tadi Robi Adawi emang udah kagak begitu udah. Apalagi kelasnya udah kelas hakikat misalnya, udah nggak ada. Bahkan nanti saya bilang tadi, dia berdoa sekalipun doa yang dia panjatkan itu Allah yang ngajarinya, Allah yang nunjukin itu doa kamu tuh ini nih, karena kamu kepinginnya ke sini. Mantap. Jadi akhirnya semuanya adalah skenario Allah nggak ada yang di luar dari skenario Allah. Kalau kita mau menuju ke hakikat itu akhirnya ujungnya begitu. Nggak ada keinginan gitu, nggak ada ya. Seolah-olah begitu, makanya akhirnya orang-orang sufi itu udah langsung aja, udah kita nggak punya keinginannya adalah keinginan Allah, udah begitu. Kita maunya sama dia, kita maunya sama Allah. Lah emang Allah yang ngatur, gitu. Jalannya kayak Allah yang ngasih. Ini bagusan yang ono loh. Itu baik. Nah itu kan karena tadi belum nyerap berarti Islamnya. Islamnya udah nyerap, kalau kagak ada bagusan dia nggak ada. Cuman kata-kata lah kata gue mendingan yang ngomong. Lah itu makanya nggak ada. Kalau Islamnya udah nyerap mah nggak ada bagusan orang nggak ada, semua bagus. Gitu. Ya. Jadi makanya harus udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam mah kudu sempurna. Kalau nggak sempurna ya begitu nanti balelo, ujung-ujungnya pusing lagi, nggak ketemu. Pusing dah. Iya, pusing gue. Pusing dah. Lah iya, nggak ketemu. Tapi kalau Islam yang masuk aman udah semua. Iya, Ya. Nah, jadi artinya sekali lagi kembali bahwa ya hadis ini sahih. Iya sahih, makanya dibilang tadi riwayatnya Muslim. Gitu. Ya, sahihain Bukhari dan Muslim. Tapi lagi-lagi ya, nah ini untuk kasih semangat tuh, kasih motivasi tuh. Ketika Anda melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Jadi bukan artinya kita ini dalil kita boleh ngungkit sama Allah. Ya silakan kalau astagfirullah. Hah? Jadi kalau ngomongnya sama yang kelas SD sama TK malah kita kudu nyesuaiin. Iya boleh dah. Ya. Tapi kalau kita udah kelasnya atas mah ya Allah. Hah? Jadi ketika kita lagi belajar nih, seolah-olah belajar, kita masjid subuh bangun, kita kudu hidupin alarm lah. Kalau ke bini kita suruh ngebangunin kita, kalau bini kita nggak bangunin kita ngomel. Ini kan usaha saya, usaha kerja saya, segala macam. Sama Allah nggak dinafikan itu, iya silakan. Tapi nanti ketika Anda sadar di ujung, Anda akan lihat ternyata ya Allah, semuanya Allah ternyata. Ya Allah. Ya terserah mau sampainya kapan. Gitu kan? Ngerti. Lah iya kan, mau tunggu ngerti, emang ngertinya udah meninggal apa masih hidup kan gitu. Lagi kan lu ngerti. Lah iya. Tolak, udah habis udah ngerti. Lah kan kalau kayak Firaun ngartinya udah ajalnya di sini kan mau bilang apa? Lah ya kan, makanya kata hadis Nabi, malam yugharqir, selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Masih ada kesempatan. Tapi kalau ngartinya ruhnya udah di sini, dan itu dicontohin sama Firaun. Ngartinya udah saat rohnya di sini, Allah amantu bi Rabbi Musa wa Harun, katanya, kata Firaun. Lah kata Allah nggak ada, kata Musa, telat mas. On. Gitu. Ngertinya udah habis. Nah iya. Nah sekarang kita mau ngerti itu kapan? Emang kita mau kelasnya masih TK apa yang nggak mau naik kelas emang? Gitu. Udah biarin ntar pada ngerti. Iya. Yang penting kok belajar aja emang. Gitu. Bukan hasilnya. Jadi prosesnya yang utama. Bapaknya udah nggak ada baru ngerti. Lah iya makanya bapaknya nggak ada baru ngerti. Ngerti ya. Iya ya. Gitu.
ternyata. Bener. Lah iya kan ternyata. Lah ya artinya jangan sampai ya itulah yang nanti penyesalan. Ketika nanti kita di akhirat tuh, ya Allah ternyata sedekah itu pahalanya besar. Ya Allah ternyata ngebantu orang itu pahalanya besar. Tahu gitu mah. Iya. Buat kasihin. Iya tahu gitu mah gitu. Orang Bini ke Kasih. iya kan bini mah nggak boleh. Mau bini dikasihin. Nggak boleh bini mah. Belum paham. Kasih paham. Nggak boleh bini mah nggak boleh dikasih. Paham. Tak ngajar gitu tuh. Iyalah tunggu dianterin tungguin. Iya. Kita ajarin lagi dia ngerti. Iya. Dikasih mobil. Lah iya kan nanti ketika di akhirat tuh begitu, ya Allah farjina amal solihan katanya kan gitu, kembalikan saya ke dunia, saya pengen melakukan kebaikan kan gitu. Ngerti udah di akhirat cuma nantinya. Kata Allah kagak ada waktunya mas, udah telat ada, habis. Gitu. Ya, nah itu jangan sampai kita kayak begitu tuh, ya dikasih tahu makanya diingetinnya jangan sampai telat. Ingetin mendingetin baik, artinya telat. Lah iya makanya Yakinnya benar Yakinnya itu yakinnya yang telat, ngartinya yang telat, diingetin mengingetin terus. Gua tuh lihat dia mau tuh begitu gue pak tuh lihat. Iya. Iya mas, tapi yang ngerti. Iya ntar nanti di akhirat lagi. Lah emang kan enggak, kata Rasul emang Rasul itu wa ma alaika illal balagh, Allah selalu ngingetin gitu. Rasulullah itu Rasul, kata Allah Nabi Muhammad, tugas kamu mah cuma nyampein itu. Orang mau melakukan mau enggak, mau iman mau kagak bukan urusan kamu. Paham? Nah iya kan begitu. Nah kita kayak sama, cuma nyampein doang, udah dikasih tahu, diajarin, kagak masih begitu kene, ya terserah itu kan. Bilangin sama bapaknya yang dijualin baik. Lah iya udah dikasih tahu masih dijualin baik kan gitu. Begitu udah habis baru ngerti. Lah iya. Masih bagus daripada dijualin sakit. Udah habis baru udah habis baru ngerti kan. Gua dulu sama bapak sama gua orang belangsak begitu. Ya iya, lah iya kan gitu. Mau bilang apa? Kan kalau ngartinya di situ bukan kesian. Udah habis bandanya. Baru ngerti. Nah, gitu ya. Jadi artinya kembali bahwa ya, amal kebaikan itu pasti akan berimbas kepada kebaikan. Jadi Allah itu pasti membalas kebaikan. Ketika Anda melakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikan. Ya. Meskipun nanti kaitannya dengan keburukan, nah itu Allah kemarin fadl, Allah maha utama, ya Allah maha mulia, ya nggak harus, Karma nggak ada. iya nggak ada tapi sama kan, itu, Larang dapat karmanya lo. iya itu kesian men ya, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena itu coba lihat orang kemarin yang kita bahas tuh, orang kafir umur 50 tahun masuk Islam lah hapus Islam 70 tahun kafir. kan Islam. 70 tahun kafir lah hilang lah sama hilang Oh, banyak. lah yang tekor mau yang ini gitu. Enak banget. Hah? Enak banget 2 tahun baru. Lah iya kagak enak kata saya mah enakan dari awal Kalau langsung tobat. lah iya kan dari dulu miskin tahu-tahu kaya kan. Hah? Mendingan kaya dari kecil. Lah mendingan kaya dari kecil. Hah? Capek Bukan. banget udah. Tapi perjalanannya itu kan. Lah iya kan sama tadi perjalanan kaya sama miskin. Bapak mandangnya logikanya jangan salah. Emang jangan kalau jangan kafir- orang jangan Kalau orang kafir kafir itu senang banget emangnya. Dia bebas-bebas saja. Lah iya. Iya tuh. Gitu, makanya kita enakan muslim dari kecil gitu. Ya.
Jangan mikirnya enak, memang muslimnya udah tua gitu, nggak salah. Gitu. Udah tua mah. Makan apa nggak kuat. Nah, iya. Itu sebetulnya tidak benteng. Hidayah yang adanya. Iya, nggak bisa, jangan banget iya. Jangan ya. Jadi enakan, tetap enakan apa? Di awal terakhir lah. Kecil. Ya. Turunannya juga mudah. Nah, iya. Oke, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam. Allahumma arhamna bil Qur'an